Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku akan nge-review ini produk terbaru dari Pixi. Yes, kemarin udah ada dari antara kalian yang komen-komen juga di channel YouTube aku, ataupun nge-DM aku kalau Pixi itu mengeluarkan produk baru, yaitu yang namanya Pixi Hydra Glass Lip Tint-nya, seperti ini. So, ini tuh kemarin waktu aku lihat harganya agak kaget ya, karena sekitar 30 ribuan, jadi menurut aku sih masih cukup terjangkau. Akhirnya aku beli semua shade varian warnanya, total ada 8. Dan biasanya lip tint itu kan nge-stand ya, cuman ini harganya 30 ribuan, apakah stand-nya bakal sebagus itu? So, aku beranikan beli semua shade varian warna. Kali ini bakal aku kupas tuntas di videoku, mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa, terus warna-warnanya dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan masuk ke packaging box luarnya yang seperti ini ya. Langsung akan aku kasih tunjuk detailnya. Di sini dia perpaduan warna dengan sisinya tuh ada hitam. Warna-warnanya ini menyesuaikan dengan semua shade-nya ya. Jadi beda-beda, ada 8 warna. Dan di bagian depan ada nama produknya Pixi Hydra Glass Lip Tint. Begitu ada nama shade-nya. Dan juga di sisi lain aku bakal kasih tunjuk seperti biasa ya. Buat kalian yang penasaran untuk ingredients-nya apa-apa aja. Udah aku zoom di situ ya. Udah gitu di bagian bawahnya untuk produknya Pixi ini pastinya sudah BPOM halal juga, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Untuk lip tint-nya aman buat kita pakai. Selanjutnya di bagian yang sisi hitamnya ini ada juga beberapa klaim produk. Nanti kita langsung akan buktikan aja waktu diaplikasikan di bibir aku. Dan netonya sendiri dia ada 2,5 mili. Ternyata memang nggak terlalu banyak. Dan harganya kalau aku lihat sebenarnya tuh dia 39.000, tapi kemarin aku beli tuh jadi sekitar 30 ribuan berapa gitu. Bahkan sekarang lagi promo jadi 29.300. So, buat kalian yang mau tahu harga terupdate-nya, seperti biasa udah aku taruh link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja ya. Karena bisa jadi beda-beda, tapi menurut aku 2,5 mili harga segitu cukup terjangkau ya. Nanti kita tinggal lihat aja untuk kualitasnya kayak gimana. Dan kenapa dia disebut Pixi Hydra Glass, berarti kan glossy ya finishnya. Karena di sini ada beberapa klaimnya juga, dia bilang style lock formula, ada stand di bibir. Udah gitu non-patchy, nggak akan patchy waktu dipakai di bibir aku, sama non-drying, nggak membuat kering di bibir. Oke, langsung akan aku buktikan aja nanti ya dipakai di bibir. Sekarang masuk ke packaging dalamnya, karena memang dia 2,5 mili, isinya lumayan mungil ya segini. Dan warnanya sendiri beda-beda untuk setiap shade-nya, tutupnya juga dia kayak glossy bening gitu. Tapi menyesuaikan dengan packaging bawahnya ya, jadi kayak matching. Selain ada nama produknya, pastinya tertera di sini di bagian bawahnya ada nama shade-nya beserta netonya 2,5 mili. Oh ya, untuk expiry date-nya tertera juga sampai di tahun 2027. Tapi kalau sudah dibuka, bentar aku akan cek ya. Biasanya tertera di sini juga. Oh, ternyata tidak disertakan. Biasanya kalau lip tint seperti ini sih 1-2 tahunan, rata-rata 1 tahun ya. Setelah udah kalian buka produknya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku penasaran mau nge-swatch satu persatu ya, sekalian buktikan klaimnya tadi. Shade yang pertama, aku akan mulai dari warna naturalnya 01 Toffee Cream. Jadi ada di warnanya, dia kayak warna-warna orange, sedikit ada brownies-nya gitu. Ini kondisi bare lips bibir aku ya. Setelah diaplikasikan di bibir bawah aku beberapa kali swipe, wow, ini memang bener-bener pigmented ya. Langsung bisa mengcover bahkan pinggiran bibir aku yang gelap. Dan di sini aplikatornya aku suka karena dia lancip, presisi, dan ada lubang di tengahnya sehingga dia menyimpan banyak produk. Waktu diaplikasikan di bibir kayak gini tuh aku nggak perlu celup lagi nih, masih bersisa banyak di lubangnya. Sehingga bisa langsung aku ratakan ke seluruh permukaan bibir aku. Wow, ini sih finishnya menurut aku kayak glossy yang lembab gitu.
Udah gitu waktu dikatupkan tuh ada sedikit base oilnya, tapi nggak yang banget gitu. Jadi glossinya bukan yang kayak lip gloss banget, tapi berasanya tuh kelihatan kalau bibir ngeplam sehat ya. Dan seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku, shade 01 Toffee Caramel. Aku yakin ini pasti bakal jadi best seller. Karena perpaduan warna orange brownnya tuh kayak warm gitu, dan menurut aku nggak pucat. So masih bisa dipakai juga di semua skin tone. Dan di sini dia tuh lembab yang waktu aku katupkan itu nggak berasa lengket sama sekali, nyaman aja. Dan hitungannya sih ringan ya di bibir aku ini, bahkan setelah udah ngeset kayak gini. Sekarang aku akan coba cium di tangan aku nih, ternyata masih transfer ya. Waktu aku cium yang kedua tuh udah lebih minim transfernya. Dan sekarang aku akan coba di bibir aku yang udah aku pakai lumayan lama. Oke, menurut aku sih ini masih ada transfer tapi tipis banget, jadi bukan yang banyak ya. So, menurut aku stay-nya nanti bakal awet. Aku akan kasih tunjuk ketahanannya nanti ya di akhir video. Di warna yang pertama ini waktu aku hapus, untuk stay-nya sendiri nggak terlalu kenceng, kalian bisa langsung lihat aja hampir nyaris kembali ke warna asli bibir aku. Dan masuk shade selanjutnya ya, 02 Strawberry Crepe. Kalau dilihat dari hintnya, ya ini kayak warna-warna orange yang agak terang tapi bukan yang neon gitu. Jadi masuknya sih masih ke neutral undertone ya. Dan dari segi pigmentasinya ini sesuai klaimnya memang non patchy, sama sekali nggak patchy, kayak langsung bisa merata ke seluruh permukaan bibir aku. Dan pigmented banget. Ini tuh kayak lip cream tapi versi lebih ringannya gitu. Karena dari teksturnya memang tidak setebal lip cream ya, apalagi kalau udah ngeset kayak gini. Lama-lama tuh lebih ke velvet glow finish gitu di bibir aku, bukan yang glossy banget. Terus untuk wanginya ini tuh sebenarnya aku familiar ya dengan wangi ini. Kayak wangi vanilla ada sedikit coklat, tapi aku lupa nih wangi lip tint apa. Cuman menurut aku nggak terlalu strong. Jadi mungkin buat kamu yang suka wangi-wangi vanilla agak ke coklat gitu nggak akan masalah dengan wangi ini. Dan buat yang nggak suka bebauan sepertinya masih oke ya, karena nggak terlalu yang nusuk hidung. Untuk warna kedua ini orange-nya bener-bener ngebuat makeup kelihatan fresh. Jadi cocok juga untuk daily buat kalian pecinta warna-warna orange soft. Udah gitu karena memang lama-lama dia lebih ke velvet matte ya. Ini waktu aku coba cium lagi ya untuk warna kedua, dia udah hampir nyaris nggak ada yang nempel sih kalau udah lama dipakainya. Jadi butuh waktu buat ngeset dulu di bibir. Dan shade yang ketiga ini namanya Pinky Popside. Dilihat dari namanya memang ini warna pink yang masih kelihatan soft tapi agak terang, jadi jatuhnya ke cool tone ya. Tapi pigmentasinya masih sama-sama bagus tuh, kalian bisa langsung lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku tuh kayak langsung bisa nutup. Jadi ini untuk tipe pinggiran bibir gelap atau bibirnya yang gelap, aku rasa masih bisa pakai ya untuk lip tint-nya. Teksturnya sih lama-lama menurut aku kayak milky gitu, jadi mirip punyanya Second Date lip tint. Dan wanginya setelah aku rasa-rasain, kayaknya ini juga mirip Second Date deh. Mungkin ya, nanti kalau aku inget lip tint yang mana, aku langsung akan tulis aja. Karena memang wangi-wanginya tuh familiar banget gitu, dan nggak terlalu strong. Cuman kalau dibandingkan dengan Second Date, sepertinya untuk yang punyanya Pixi ini lebih cepat pigmented. Dari tadi satu kali celup bisa langsung mengcover seluruh permukaan bibir aku. Oke, hasilnya kayak gini di shade 03, bener-bener cantik banget, natural pinkish-nya. Walaupun di tipe undertone aku yang warm kuning langsat, tapi ini kayak masih masuk gitu. Wajib banget kalian coba kalau kalian suka warna soft pink yang nggak kelihatan pucat. Terus untuk oksidasinya kalau aku lihat sih ini before after nggak terlalu kelihatan beda ya. Jadi sepertinya minim oksidasi. Sekarang aku akan lanjut aja 04 Fix Short Cake. Karena udah beberapa kali pakai ya lip tint-nya, ini stay-nya udah lumayan kenceng. Jadi aku tap-tap menggunakan cushion biar warna bibirnya merata, sehingga nanti warna lip tint-nya juga keluar dengan bagus ya. Dan ini untuk shade yang 04. Di aku sih warnanya kayak warna-warna pinkish keunguan, kayak pink fuchsia gitu, tapi nggak terlalu gelap untuk ungunya. Jadi masih dominan ke pink. Dengan teksturnya ternyata tadi walaupun udah dikasih cushion bisa menyatu dengan bagus. Karena kadang-kadang ada lip tint yang kalau dikasih concealer atau cushion tuh jadi kayak nggak merata gitu. Ini tetap bagus-bagus aja. Kalian bisa langsung lihat ya. Hasilnya smooth, lembab di bibir aku, bahkan bisa ngeblurin garis-garis bibir. Jadi kesannya tuh bibir lebih ngeplam aja. Finishnya sih sepertinya hampir mirip Emina Glossy Stain gak sih? Tapi kayaknya si Eminanya lebih gloss.
ini tuh glossy-nya lebih nyantai lagi gitu. Dan seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku untuk shade yang 04 ya. Emang warna-warna fuchsia kayak gini tuh auto ngebuat makeup langsung kelihatan beda. Walaupun jujur aku nggak terlalu pede kalau pakai ini sendiri ya. Apalagi untuk jalan-jalan karena menurut aku udah lumayan ngejreng. Buat pecinta warna pink fuchsia pasti udah ngincer kan shade 04 ini. Untuk shade berikutnya 05 Raspberry Tart, ini adalah warna-warna pinkish red keunguan. Jadi kita udah masuk ke warna bold nih. Yang karena memang aplikatornya ini presisi lancip, bener-bener dari tadi tuh membantu membingkai bibir kayak nggak gampang beleberan. Jadi hasilnya bisa rapi dan cepet aja, sat-set. Apalagi tadi di warna natural udah pigmented, nggak usah dipertanyakan kalau warna gelap kayak gini biasanya lebih intens. Sehingga tuh coveragenya bener-bener cakep ya di bibir. Sekarang aku akan ngebahas dari klaimnya tadi. Dia menyebutkan dengan Stain Lock Formula dan Hydrating Booster Agent yang menghasilkan warna merata. Yes, bener, dari tadi warnanya merata, semua bisa cover permukaan bibir aku. Fresh glossy look, kelihatannya memang dia glossy lembab gitu. Stain yang tahan lama dan tidak terasa kering di bibir. Oke, sejauh ini waktu aku katupkan sih memang dia masih berasa lembab ya, jadi nggak kering. Nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian kayak gimana. Dan sekalian kita buktikan apakah stainnya bakalan tahan lama. So, pastiin tonton sampai akhir ya. Untuk shade yang Raspberry Tart ini menurut aku akan lebih cocok kayak untuk acara-acara malam gitu nggak sih? Karena lumayan bold. Cuman mungkin ada nggak sih dari kalian yang suka warna kayak gini untuk daily? Karena menurut aku juga warnanya elegan ya. Percampuran warna reddish keunguan kayak gini cocok sih. Tapi sepertinya akan oke juga dipakai daleman ombre. Masih lanjut lagi ini di warna yang bold 06 Apple Cinnamon. Dilihat dari sini dia warna-warna merah tapi ada percampuran dengan orange. So menurut aku sih ini kayak merah-merah tomat gitu ya. Jadi dia tuh nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu ngejreng gitu merahnya. So mungkin di sebagian orang ini masih kayak warna merah-merah yang santai ya. Dan dipakai di bibir aku hasilnya kayak gini. Kalau menurut aku sih kalau misalnya aku nggak senyum nih kelihatan jutek banget sih muka aku. Tapi terkadang mungkin warna-warna seperti ini juga bisa kelihatan dewasa. So cocok buat kerja nggak sih kayak yang kerja-kerja formal. Karena emang warna merahnya tuh nggak terlalu gelap ataupun terlalu ngejreng. Oh ya, ini di warna yang bold memang stainnya menurut aku kayak lebih kenceng gitu ya. Nih aku coba hapus beberapa kali tadi ya, mulai dari yang shade 05 tadi. Stainnya itu nggak segampang hilang kalau kalian beli warna naturalnya. Hal ini memang sering terjadi ya di lip tint. Kalau warna yang gelap tuh biasanya stainnya lebih kencang. Shade berikutnya 07 Cherry Pie. Kalau dilihat dari warnanya sih ini warna-warna merah tapi ada sedikit pinkishnya gitu. Jadi percampuran dua warna ini. So ini juga masih tergolong warna merah yang nggak terlalu gelap menurut aku ya. Tapi memang percampuran reddish pink kayak gini agak jarang-jarang ya di lip tint. Yang menurut aku ini termasuk warna bold yang masih cakep dan aku bisa pakai. Dan hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku. Buat kalian yang mau nyari warna merah tapi ada aksen pinkishnya, mungkin untuk shade yang 07 ini bisa kalian coba. Nggak sabar banget sih nanti kalau dipakai dalaman ombre pasti juga cantik. Dan akhirnya ini shade yang terakhir namanya adalah 08 Sunshine Sorbet. Kalau dilihat warnanya tuh dia warna orange tapi ada percampuran dengan kemerahan. Jadi setelah dipakai di bibir aku memang ini warnanya cukup ngejreng ya. Cuman dari segi pigmentasi bisa aku simpulkan memang dari warna natural, bold, sampai yang gonjreng sekalipun semuanya pigmented, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Jadi buat kalian yang tipe bibirnya gelap, pinggirannya gelap, oke banget. Ya gitu memang berasanya lembab ya, karena tadi ada kandungannya vitamin E dan HA yang benar-benar bisa menghidrasi bibir. Nanti kita tinggal lihat aja kalau dipakai seharian apakah masih berasa lembab. Kayak gini hasilnya shade 08 Sunshine Sorbet dipakai di bibir aku. Wow, ini sih cetar membahana sih. Bener-bener gak pede pakai warna kayak gini sendiri. So gimana? Dari antara kalian ada yang suka gak sih warna-warna seperti ini? Coba komen-komen di bawah. Dan karena memang ini di bibir aku stainnya udah lumayan kencang untuk perpaduan ombre-nya yang bisa aku rekomendasikan. Ini aku aplikasikan di beda hari ya.
tadi ya untuk swatchnya sampai perpaduan ombrenya. Kira-kira gimana dari ke-8 shade varian warnanya ini? Mana nih warna inceran kalian? Coba komen di bawah. Kalau aku sendiri sih ada beberapa warna ya yang aku suka. Untuk warna naturalnya yang paling aku suka itu yang pertama adalah 01 Toffee Caramel. Tadi yang warna-warna orange brown. Karena di warm undertone kayak aku cocok banget nih dipakai sendiri tuh kayak cantik aja dan kelihatan fresh. Udah gitu yang kedua ini adalah 03 Pinky Popside. Walaupun dia tuh nude pinkisnya lebih ke cool tone, tapi kayak masih natural aja di tipe skin tone aku masih masuk. Jadi dipakai sendiri cocok buat daily. Dan yang terakhir ini warna boldnya yang paling aku suka adalah 05 Raspberry Tart. Karena dia warna pinkish red keunguan. Mungkin kayak udah hafal banget ya. Ini dipakai sendiri aku masih bisa. Dipakai inner ombre, cocok banget. Tadi aku juga udah kasih rekomendasinya ya. Untuk kesimpulannya sih sejauh ini aku menggunakan Pixi yang Hydra Glass Lip Tint ini. Menurut aku sih beberapa klaimnya sudah terbukti ya. Tadi pigmentasinya oke. Nggak patchy sama sekali, semuanya bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, baik warna nude, natural, ataupun boldnya. Udah gitu, dari segi kelembabannya juga iya, dia tuh glossy-nya tuh bukan yang kayak lip gloss, tapi masih berasa lembab, lembut di bibir. Karena ada kandungan skincare-nya juga tadi. Sekarang kita tinggal buktikan di bagian stay-nya, karena dia ngeklaim nanti bakal ada stain di bibir. So ini udah aku pakai di beda hari, kemarin pas banget aku bisa keluar rumah seharian, jadi aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, ini aku udah selesai makan ya. Kelihatan di situ sebenarnya untuk stay-nya tuh masih ada gitu di bibir aku. Walaupun untuk lip tint-nya udah luntur, tapi kayak di pinggir-pinggirannya tuh masih ada nih. Kalian bisa langsung lihat detailnya ya. Dan setelah itu aku masih jalan-jalan lagi, terus makan lagi. Ya ini makan malam aku yang terakhir pakai capcay. Dan di sini menurut aku juga udah cukup berminyak. Aku bakal update-update lagi nanti setelah udah sampai rumah. Oke, ini aku udah sampai rumah dan aku bakal zoom aja di bibir aku masih kelihatan ada ya warnanya. Tuh kalau aku zoom sebenarnya untuk stay-nya sendiri di bagian bibir aku tuh cukup merata ya. Walaupun ini memang lip tint-nya luntur, tapi stay-nya memang masih ada di bibir. Bagian atas sih agak ngumpul di bagian tengah, cuman nggak kelihatan yang aneh banget. Tapi memang minusnya di sini kayak garis-garis bibir aku tuh agak nampak gitu. Walaupun kalau bibir aku dipegang itu bukan yang jadi kering atau ngelopek-ngelopek, biasa aja rasanya. So menurut aku sih untuk harga 30 ribuan lip tint-nya Pixi ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Karena dari segi stay-nya memang masih ada, bukan yang wow banget, tapi yang aku suka dia merata gitu, jadi hasilnya natural di bibir. Udah gitu bibir aku juga tidak berasa kering walaupun agak nampak garis-garis bibirnya. Dan yang paling aku apresiasi adalah dari segi pigmentasinya. Kalian bisa langsung lihat ya, tadi di awal pakai tuh bener-bener pigmented banget. Jadi untuk ukuran lip tint sih ini udah oke, apalagi harga yang masih terjangkau. Dan itu tadi untuk review sampai tes ketahanannya. Kira-kira gimana nih buat kalian sendiri? Apakah Pixi Hydra Glass Tint ini cukup worth to buy buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Kalau misalnya kalian udah nyobain juga bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!